Dime tu verdad, nadie que está pasando. Tú sabes cómo estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no, te estaba buscando por la calle gritando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, di mana kami akan menjelaskan tentang e-commerce. Di sini kami akan menjelaskan 8 poin yang kami jelaskan. Yang pertama ada pengertian e-commerce, yang kedua sejarah dan perkembangan e-commerce, yang ketiga perbedaan e-commerce dengan perdagangan konvensional, yang keempat peran e-commerce dalam SIA, yang kelima jenis-jenis e-commerce, yang keenam infrastruktur e-commerce, yang ketujuh manajemen resiko dalam e-commerce, dan 8 kesimpulan. Untuk lebih lanjut kita simak video berikut. Terima kasih. Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu pengertian e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah aktivitas jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan internet. Dalam e-commerce, transaksi dapat terjadi antara individu, perusahaan, maupun organisasi pemerintah. Dengan memanfaatkan teknologi digital, e-commerce memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembelian kapan saja dan di mana saja tanpa harus mengunjungi toko fisik. Dalam e-commerce, berbagai metode pembayaran dapat digunakan seperti kartu kredit, transfer bank, dompet digital, dan metode lainnya yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi finansial. Hal ini memberikan kenyamanan dan fleksibilitas bagi pembeli dan penjual dalam bertransaksi. E-commerce juga memungkinkan bisnis untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa terbatas oleh lokasi geografis. Bisnis yang sebelumnya hanya dapat melayani pelanggan dalam suatu wilayah tertentu, ini dapat menjual produk mereka ke berbagai negara dengan mudah. Selain itu, e-commerce memberikan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan perdagangan konvensional. Dengan adanya sistem otomatisasi, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kecepatan layanan kepada pelanggan. Platform e-commerce juga sering dilengkapi dengan fitur analitik yang membantu bisnis dalam memahami perilaku pelanggan. Dengan berkembangnya teknologi dan meningkatkannya jumlah pengguna internet, e-commerce semakin menjadi bagian penting dalam ekonomi global. Inovasi terus bermunculan seperti penggunaan kecerdasan buatan atau yang kita sebut dengan AI dan big data dalam meningkatkan pengalaman pelanggan serta efisiensi bisnis. Sejarah dan perkembangan e-commerce dimulai pada tahun 1960 dengan adanya Electronic Data Interchange atau EDI yang kemungkinan perusahaan untuk bertukar dokumen bisnis secara elektronik. Teknologi ini menggantikan penggunaan kertas dalam proses transaksi bisnis. Pada tahun 1970-an, sistem transaksi elektronik semakin berkembang dengan adanya electronic fund transfer yang memungkinkan transfer uang secara elektronik antara lembaga keuangan. Hal ini menjadi dasar bagi perkembangan pembayaran digital dalam e-commerce saat ini. Pada tahun 1980-an, penggunaan komputer pribadi dan jaringan komunikasi semakin meningkat. Perusahaan mulai memanfaatkan teknologi ini untuk melakukan transaksi bisnis dan memperkenalkan konsep online shopping. E-commerce mulai berkembang pesat pada tahun 1990-an dengan munculnya internet sebagai platform utama perdagangan elektronik. Perusahaan seperti Amazon dan eBay didirikan pada pertengahan dekade ini dan menjadi pelopor dalam industri e-commerce. Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet, banyak perusahaan mulai beralih ke model bisnis online. Hal ini didukung oleh kemajuan teknologi web yang kemungkinan membuat toko online dengan tampilan menarik dan kemudahan navigasi. Pada tahun 2000-an, e-commerce semakin berkembang dengan munculnya berbagai metode pembayaran digital seperti PayPal dan layanan perbankan online. Konsumen semakin percaya untuk melakukan transaksi secara daring karena adanya sistem keamanan yang lebih baik. Terus, perkembangan e-commerce semakin pesat dengan hadirnya media sosial seperti Facebook dan Instagram mulai digunakan untuk promosi dan penjualan produk secara langsung melalui fitur marketplace. Ponsel pintar dan aplikasi mobile juga berperan besar dalam perkembangan e-commerce. Dengan adanya aplikasi e-commerce, pelanggan dapat melakukan transaksi dengan lebih mudah dan cepat. Teknologi
cloud computing juga mendorong pertumbuhan e-commerce dengan menyediakan infrastruktur yang fleksibel dan scalable bagi bisnis online. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menyimpan data pelanggan dan mengelola inventaris dengan lebih efisien. Terus saat ini e-commerce tidak hanya terbatas pada produk fisik, tetapi juga mencakup layanan digital, kursus online, dan produk berbasis langganan. Model bisnis seperti dropshipping dan print on demand juga semakin populer. Blockchain and cryptocurrency mulai digunakan dalam e-commerce untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi. Teknologi ini memberikan solusi bagi masalah kepercayaan dalam perdagangan digital. Selain itu, perkembangan kecerdasan buatan dan big data memungkinkan personalisasi yang lebih baik dalam pengalaman belanja pelanggan. Sistem rekomendasi seperti AI membantu pelanggan menemukan produksi yang sesuai dengan referensi mereka. Terus regulasi dan perlindungan konsumen e-commerce juga semakin berkembang. Pemerintah di berbagai negara mulai menerapkan aturan melindungi hak konsumen dan memastikan transaksi berjalan dengan aman. Ke depan, e-commerce diperkirakan akan semakin terintegrasi dengan teknologi canggih seperti Internet of Things dan realitas virtual atau VR untuk memberikan pengalaman belanja lebih interaktif dan imersif. Perbedaan e-commerce dengan perdagangan konvensional yaitu yang pertama, perdagangan konvensional mengharuskan pelanggan datang ke toko fisik, sedangkan e-commerce memungkinkan transaksi dilakukan secara daring dari mana saja. Yang kedua, e-commerce lebih efisien dalam biaya operasional karena tidak memerlukan toko fisik dan karyawan sebanyak pedagang konvensional. Yang ketiga, dalam e-commerce pemasaran dilakukan secara digital melalui media sosial dan iklan daring. Sedangkan perdagangan konvensional mengandalkan pemasaran fisik seperti spanduk dan brosur. Yang keempat, e-commerce memungkinkan pembiayaan digital yang lebih fleksibel dibandingkan perdagangan konvensional yang umum mengandalkan uang tunai. Yang kelima, pelanggan dalam e-commerce dapat dengan mudah membandingkan harga dan produk dari berbagai penjualan secara instan. Yang keenam, perdagangan konvensional memiliki keterbatasan operasional, sedangkan e-commerce dapat melayani pelanggan 24 jam. Dalam e-commerce, interaksi pelanggan dan penjual lebih banyak terjadi secara virtual melalui chat atau email. Berbeda dengan perdagangan konvensional yang memiliki interaksi langsung. Yang selanjutnya, logistik dalam e-commerce bergantung pada layanan pengiriman, sementara perdagangan konvensional memungkinkan pelanggan membawa barang langsung setelah pembelian. Yang kesembilan, keamanan data menjadi perhatian utama dalam e-commerce, sedangkan pengguna konvensional lebih berfokus pada keamanan fisik toko. Yang terakhir, e-commerce memiliki akses pasar global yang lebih luas dibandingkan perdagangan konvensional yang cenderung terbatas pada wilayah tertentu. Peran e-commerce dalam sistem informasi akuntansi yang pertama, e-commerce memungkinkan otomatisasi mencatatkan transaksi keuangan secara real time. Yang kedua, sistem e-commerce dapat terintegrasi dengan perangkat lunak akuntansi untuk menyusun laporan keuangan secara otomatis. Yang ketiga, dengan analisis data, perusahaan dapat melakukan pengelolaan keuangan yang lebih baik berdasarkan pola pembelian pelanggan. Yang keempat, e-commerce mendukung audit dan pengawasan keuangan dengan menyediakan jejak transaksi digital yang transparan. Yang kelima, sistem pembayaran digital dalam e-commerce membantu mempercepat proses pencatatan kas dan piutang. Dan yang keenam, e-commerce memungkinkan manajemen inventaris yang lebih efisien dengan data yang selalu diperbarui secara otomatis. Dan yang terakhir, dengan integrasi ke SIA, e-commerce memudahkan perhitungan pajak dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Nah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis e-commerce. Yang pertama ada business to consumer, yaitu model bisnis di mana perusahaan menjual produk atau jasa langsung kepada konsumen. Contohnya seperti Shopee, Tokopedia, Amazon, dan Lazada. Contoh produknya yaitu ada pakaian, gadget, makanan, dan tiket perjalanan. Kelebihannya yaitu jangkauan luas dan transaksi mudah. Kemudian banyak pilihan produk dan diskon promosi yang menarik. Kekurangannya itu adalah persaingan ketat dan biaya pemasaran yang tinggi. Yang kedua ada business to business, yaitu transaksi antara perusahaan biasanya dalam jumlah besar atau grosir. Contohnya yaitu Alibaba dan Indo Trading, yaitu contoh produknya ada bahan baku, alat produksi, dan software bisnis. Kelebihannya ada di kontrak jangka
panjang, volume transaksi besar, dan efisiensi dalam rantai pasok. Kekurangannya yaitu pembelian minimum tinggi dan tidak cocok untuk individu. Lalu yang ketiga ada consumer to consumer, yaitu individu menjual barang atau jasa kepada individu lain melalui platform online. Contohnya yaitu Facebook Marketplace, di mana contoh produk yang dijualnya itu ada barang bekas, koleksi, dan jasa freelance. Kelebihannya yaitu fleksibel dan mudah digunakan, harga yang lebih kompetitif, dan bisa menjual barang bekas atau handmade. Tapi kekurangannya ada risiko penipuan yang tinggi dan tidak selalu ada jaminan kualitas. Yang keempat adalah consumer to business, yaitu individu menawarkan produk atau jasa kepada bisnis. Contohnya yaitu Upwork atau Shutterstock, yaitu contoh layanan desain grafis, penulisan konten, dan fotografi. Kelebihannya fleksibel bagi pekerja lepas dan perusahaan bisa mendapatkan layanan dengan harga bersaing. Kekurangannya persaingannya tinggi di antara freelancer, tapi tidak selalu ada kepastian proyeknya juga. Yang kelima ada business to government, yaitu perusahaan menjual produk atau layanan kepada instansi pemerintah, di mana contohnya yaitu ada e-procurement pemerintah atau tender proyek IT. Contoh produknya adalah sistem keamanan, alat kesehatan, dan jasa konsultasi. Kelebihannya peluang proyek besar dan kredibilitas meningkat bagi perusahaan. Kekurangannya ada proses tender yang panjang dan kompleks, lalu persyaratan administratif yang ketat. Contoh yang keenam adalah government to consumer, yaitu pemerintah menyediakan layanan publik berbasis digital kepada masyarakat. Contohnya yaitu pajak online dan EKTP. Terus contoh layanannya adalah pembayaran pajak, administrasi, dan lain-lain. Yaitu infrastruktur e-commerce. Infrastruktur e-commerce mencakup semua elemen teknologi, jaringan, dan layanan pendukung yang memungkinkan transaksi online berjalan dengan lancar. Infrastruktur ini terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama itu ada infrastruktur teknologi, yaitu website dan aplikasi mobile. Platform utama tempat transaksi berlangsung ini contohnya seperti Shopee, Tokopedia, dan Amazon. Nah, di sini harus responsif, cepat, dan user friendly. Yang kedua ada sistem manajemen database atau DBMS, yaitu menyimpan data produk, pelanggan, transaksi, dan log aktivitas. Nah, contohnya MySQL, PostgreSQL, dan MongoDB. Yang ketiga ada cloud computing and hosting, menyediakan penyimpanan dan pemrosesan data skala besar. Contohnya AWS, Google Cloud, Microsoft Azure. Terus ada teknologi keamanan digital, yaitu ada SSL atau TLS encryption, yaitu mengamankan transaksi data dan pembayaran. Kemudian ada firewall and antivirus, yaitu mencegah serangan cyber. Kemudian ada autentikasi dua faktor, yaitu menambah lapisan keamanan penggunaan. Kedua itu ada infrastruktur jaringan dan komunikasi, di mana ada internet dan jaringan broadband. Kecepatan internet yang stabil memastikan pengalaman belanja ini menjadi lancar. Kemudian ada teknologi 5G dan fiber optik yang meningkatkan platforma transaksi online. Nah, terus ada protokol e-commerce, yaitu ada HTTP dan HTTPS yang mengatur komunikasi web dan electronic data interchange yang memfasilitasi pertukaran data bisnis. Kemudian ada sistem komunikasi digital yang dimana bisa melalui live chat, email, chatbot, atau untuk melakukan layanan pelanggan. Contohnya itu seperti WhatsApp Business, Zendesk, dan video. Kemudian ada yang ketiga, ada infrastruktur pembayaran digital. Yang pertama itu ada gateway pembayaran yang menghubungkan toko online dengan sistem perbankan. Contohnya Midtrans, PayPal, Stripe, dan Zendesk. Kemudian ada e-wallet dan dompet digital yang memudahkan pembayaran tanpa kartu kredit atau debit. Contohnya GoPay, OVO, Dana, dan Link. Kemudian ada cryptocurrency and blockchain, yaitu alternatif pembayaran modern dengan keamanan tinggi. Contohnya Bitcoin, Ethereum, dan Binance Pay. Yang keempat, ada infrastruktur logistik dan distribusi, di mana itu ada manajemen gudang, mengelola stok barang secara real-time. Contohnya itu SAP WMS, Oracle WMS. Kemudian ada jasa pengiriman dan last mile delivery,
untuk memastikan barang sampai ke pelanggan tepat waktu. Contohnya JNE, JNT, cepat dan lain-lain. Kemudian ada teknologi pelacakan paket atau tracking system untuk memudahkan pelanggan dalam melacak status pengiriman. Kemudian contohnya itu ada API dari jasa pengiriman GoSend dan Grab Express. Yang kelima, ada infrastruktur hukum dan regulasi, yaitu peraturan perlindungan konsumen, di mana ini mengatur hak dan kewajiban dalam transaksi online. Contohnya itu Undang-Undang ITE. Kemudian ada keamanan data dan privasi pengguna. Nah, di sini itu untuk perlindungan terhadap kebocoran data pelanggan. Contohnya itu PCI-DSS, standar keamanan kartu kredit. Kemudian ada pajak e-commerce dan regulasi perdagangan, pengaturan pajak untuk transaksi yang dilakukan secara online. Contohnya itu seperti PPN e-commerce di Indonesia. Manajemen risiko dalam e-commerce. Dalam e-commerce, risiko dapat berasal dari berbagai aspek seperti keamanan data, transaksi keuangan, hingga kepuasan pelanggan. Manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi dampak risiko agar bisnis tetap berjalan lancar. Ada jenis-jenis risiko dalam e-commerce. Yang pertama, risiko keamanan cyber. Ancamannya, yang pertama peretasan atau hacking. Yang kedua, ada serangan DDoS yang membuat website down. Yang ketiga, phishing and malware yang mencuri informasi pengguna. Solusinya, yang pertama kita gunakan SSL atau TLS encryption untuk mengamankan data. Kedua, yaitu terapkan autentikasi 2 faktor untuk pengguna dan admin. Yang ketiga, update sistem secara berkala dan menggunakan firewall dan antivirus. Yang kedua ada risiko finansial. Ada ancamannya, ada beberapa. Yang pertama, penipuan pembayaran. Kedua, perbedaan kurs mata uang dalam transaksi internasional. Ketiga, kegagalan sistem pembayaran atau kesalahan transfer. Solusinya, yang pertama kita gunakan payment gateway terpercaya seperti PayPal, Mitrans, dan Sendit. Yang kedua, terapkan sistem verifikasi pembayaran otomatis. Yang ketiga, sediakan berbagai metode pembayaran, kartu kredit, e-wallet, dan COD. Yang ketiga, resiko operasional dan logistik. Ancamannya, yang pertama, keterlambatan dan pengiriman akibat kendala ekspedisi. Kedua, kesalahan dalam manajemen stok, overselling atau understock. Yang ketiga, barang rusak atau hilang dalam perjalanan. Yang solusinya, yang pertama, integrasikan sistem warehouse management system untuk mengelola stok secara real time. Kedua, bekerja sama dengan jasa pengiriman terpercaya. Ketiga, gunakan fitur pelacakan tracking system untuk memantau pengiriman. Terus ada juga resiko hukum dan regulasi. Ancamannya, tidak mematuhi peraturan pajak e-commerce, misalnya PPN di Indonesia. Kedua, pelanggan cipta atau penggunaan data pelanggan tanpa izin. Ketiga, sengketa hukum akibat kebijakan dari fine yang tidak jelas. Solusinya, pertama, pastikan bisnis terdaftar secara legal dan patuhi aturan pajak. Yang kedua, gunakan terms atau condition serta privacy policy yang jelas di website. Yang ketiga, tawarkan kebijakan pengembalian yang transparan. Ada juga resiko reputasi dan kepuasan pelanggan. Ancamannya, yang pertama ada ulasan negatif yang merusak citra bisnis. Juga produk tidak sesuai ekspektasi pelanggan. Ketiga, pelayanan pelanggan yang lambat atau buruk. Solusinya, yang pertama, gunakan sistem customer relationship management untuk meningkatkan interaksi pelanggan. Tanggapi keluhan pelanggan dengan cepat dan profesional. Yang ketiga, gunakan strategi digital marketing dan brand monitoring untuk menjaga reputasi. Kedua, strategi manajemen resiko e-commerce. Pertama, identifikasi risiko, evaluasi dan prioritasi. Ketiga, mitigasi risiko. Dan keempat, monitoring dan evaluasi. Kesimpulan penjabaran materi dari kami yaitu e-commerce telah berkembang dari sistem transaksi elektronik sederhana menjadi industri global yang didukung oleh teknologi canggih. Tren ke depan kemungkinan besar akan semakin mengarah pada pengalaman belanja yang lebih personal, cepat, dan aman. Infrastruktur e-commerce mencakup teknologi, jaringan, sistem pembayaran, logistik, serta regulasi yang mendukung operasional bisnis online. Semakin kuat infrastrukturnya, semakin lancar dan aman pengalaman belanja online bagi pelanggan. Manajemen risiko dalam e-commerce sangat penting untuk melindungi bisnis dari ancaman finansial, operasional, dan reputasi. Dengan strategi yang tepat, bisnis dapat berkembang lebih
aman dan terpercaya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa Like, Comment, share, dan subscribe. subscribe.